Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semangat ya anak ibu hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan David memulai memimpin bacaan doa hari ini. Silahkan David. Alhamdulillah. Nah, anak ibu mohon perhatiannya, ibu akan melakukan absensi. Silahkan jika namanya disebut angkat tangannya. Paham nak? Riri hadir, Alvin hadir, David hadir, Linda hadir, Intan. Kenapa nak dia tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Oh, baik, kita doakan bersama-sama semoga Intan cepat sembuh dan kembali berinteraksi ke sekolah dan belajar kita bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Mengenai rantai makanan. Nah, di mana tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ibu? Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ibu dapat menjelaskan apa itu rantai makanan, contoh-contoh rantai makanan, hewan-hewan apa, pokoknya semuanya terkait dengan rantai makanan. Paham nak ibu? Nah, di akhir penjelasan, anak-anak ibu dapat mengerjakan satu buah proyek yang akan dilakukan secara berkelompok. Bisa paham nak? Nah, makanya itu dari kalian perhatikan apa yang ibu katakan, ibu jelaskan agar tugas yang ibu berikan dilakukan dengan baik dan diselesaikan dengan hasil yang baik. Paham nak? Bagus. Baik anak-anak ibu, mohon perhatiannya. Kan tadi ibu sudah katakan tugasnya berkelompok, di mana sistematis kelompok ini ibu akan memberikan menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Paham? Nah, ibu bagi ya. Riri, Suci, kelompok 2, David, Intan, Intan nggak hadir ya. David, Alvin, kelompok 2. Yang di belakang kelompok 3, kelompok 4. Paham nak? Nah, paham. Baiklah anak ibu, topik diskusi kita hari ini mengenai rantai makanan. Anak-anak ibu silahkan baca buku LKS-nya mengenai rantai makanan. Kemudian anak-anak ibu silahkan kerjakan berkelompok 5 soal yang ada di LKS tersebut. Nah, akhir dari kerja soal tersebut, anak-anak ibu silahkan memulai proyek yang ibu berikan. Proyeknya seperti ini nak. Anak-anak ibu silahkan membuat satu rantai makanan, baik itu adalah poster, motion grafis, dan picture card. Kalau dapat ya picture card ya. Nah, karena anak ibu sudah ibu ingatkan kemarin untuk membawa bahan-bahan yang telah ibu katakan. Ibu ingatkan kemarin kan, ada kan? Contoh-contohnya kan? Bagus kan, kemarin ibu juga sudah mengingatkan bahwasanya pembelajaran kita hari ini mengenai rantai makanan. Berarti anak ibu sudah mengetahui, mencari tahu apa itu rantai makanan kan? Nah, bagus, antusias sekali anak ibu hari ini. Ibu juga semangat mengerjakan hari ini ya, walaupun cuaca mendung tapi tetap semangat ya anak ya. Bagus. Nah, jika proyek yang anak bikin sudah siap, tahap terakhir yaitu mempresentasikan di depan kelas. Nah, kelompok lain silahkan berkomentar mengenai
kelompok yang tampil. Bisa nak? Bisa. Nah, sebelum mengerjakan tugas kelompok, Ibu ada satu video mengenai materi kita hari ini mengenai rantai makanan, di mana video ini akan membantu anak-anak Ibu dalam mengerjakan tugas maupun proyek yang Ibu berikan. Perhatikan ya nak ya, videonya tentang ini. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan sebuah gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan rubah, rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Ini yang ditanyakan ya. Kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik nih, apa yang terjadi dengan populasi rubah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, rubah juga akan naik. Nah ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, ini contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah ada seperti ini ya urutannya. Kemudian karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati, disertai dengan elang juga yang mati. Sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang. Atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan, maka dia akan pindah habitat. Mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Nah ini ya yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu.
Dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada berita-berita seperti ini. Tanaman terong diserang ulat. Kenapa bisa diserang ulat? Berarti ada yang salah dengan ekosistemnya. Mungkin karena di sini curah hujan yang tinggi, ulatnya terlalu banyak. Nah, ternyata kalau ulatnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tanaman terong diserang. Petani merugi. Petani nggak mau rugi nih, bagaimana caranya biar ekosistemnya itu seimbang kembali? Jika mau seimbang kembali, maka predator untuk ulat harus dibanyakin. Gimana caranya? Burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Nah, atau wabah ulat bulu semakin meluas. Nah, ulat bulu meluas kenapa? Mungkin karena burung-burung yang sering makan ulat bulu ditangkap oleh manusia, kemudian diperjualbelikan, disimpan di kandang. Sehingga ulat bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami. Nah, kemudian ada juga tadi yang ular piton masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Karena habitatnya, ekosistem di habitatnya rusak, maka dia mencari habitat lain untuk tinggal dan mencari makanan. Kayak seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Bella, anak ibu, adakah yang ditanyakan terkait video yang telah ibu tampilkan? Tidak ada. Ih, semangat sekali ya, Nay, sudah dikeluarkan semua bahan-bahan proyeknya. Yaudah, gak apa-apa. Karena tidak ada yang bertanyakan, silahkan mulai kerja kelompoknya bersama-sama ya. Baiklah. Kelompok 3 ada yang tanyakan, Nak? Apa namanya, Nak? Motion graphics ya, memanfaatkan teknologi. Nah, kelompok 1 apa, Nak? Oh, picture car. Bagus. Oh, gambarnya bagus-bagus. Nah, ya. Silahkan kerjakan. Kalau tidak ditanyakan, silahkan fokus mengerjakannya, ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, karena waktu sudah habis diskusinya. Nah, silahkan kelompok siapa pertama dulu mau tampil? Dah, kelompok 4 silahkan. Nah, karena semua kelompok sudah tampil, hasil-hasilnya bagus, komentar bagus, perbaikan nanti yang tidak ada komentar dan ada komentar untuk perbaikan, silahkan diperbaiki di rumah. Nah, untuk semua proyek akan dikumpulkan besok pas minggu depan pembelajaran hari ini. Nah, silahkan dikumpulkan ya, Nak, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, ada yang berani yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silahkan. Ya. Betul, pembelajaran kita hari ini mengenai rantai makanan, di mana anak ibu dapat menjelaskan apa itu rantai makanan. Anak-anak ibu dapat membuat satu contoh rantai makanan bagus. Nah, pembelajaran kita hari ini materinya sudah selesai. Ibu harap anak-anak ibu jangan lupa memperbaikan dari kritik dan sarannya dan dikumpulkan minggu depan. Untuk materi minggu depan yaitu mengenai ekosistem. Silakan anak ibu mempelajari, mencari tahu apa itu ekosistem. Bisa dipahami, Nak? Bagus. Nah, akhir kata, jikalau ibu salah perkataan perbuatan ibu, mungkin ada kata-kata ibu yang tidak sengaja ibu ucapkan yang melukai hati mungil anak ibu minta maaf karena sesungguhnya ibu manusia biasa yang mungkin ada salah dan hilafnya. Bisa dipahami, Nak? Bagus. Nah, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak ibu, akhir pembelajaran ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.